Halo kaum intelektual sekalian, gua kirain mobil mewah, ternyata mobil sampah. Cakep. Gua kirain berbeda pemikirannya, ternyata sama aja kayak sampah. Dan itulah yang terjadi dengan Menteri Agama yang ada di Konoha. Ini di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik ya. Jadi Menteri Agama atau Kemenak yang ada di Konoha ini dia mengatakan, jangan pernah ganggu, jangan pernah yang namanya mengganggu pesantren. Luar biasa ya Menteri Agama kita yang satu ini. Kenapa seolah-olah Menteri Agama kita yang satu ini seolah-olah dia itu anti kritik gitu ya. Seolah-olah dia itu sangat otoriter ya. Nggak boleh dikritik, nggak boleh yang namanya dikompromi. Kenapa bisa seperti itu? Jadi beberapa hari yang lalu ya Menteri Agama di Konoha menanggapi polemik antara pesantren dengan Trans 7 yang viral baru-baru ini ya. Menteri Agama mengatakan, jangan ganggu yang namanya pesantren. Wow, luar biasa. Luar biasa Menteri Agama kita yang satu ini. Sungguh di luar nurul gitu. Dulu saya berpikir bahwa Menteri Agama ini membawa perubahan gitu. Karena apa? Karena dia saat itu mencium kepala paus. Ternyata dia mencium kepala paus itu hanya cuman acting ya, biar Prabowo memilih dia jadi Menteri Agama. Ternyata sama aja ya. Luar biasa emang ya, Menteri Agama kita yang satu ini. Bukannya dia mengedukasi gitu ya, bukannya dia menengahi gitu, tapi dia malah mendukung yang namanya pesantren gitu. Dia mengatakan, pesantren-pesantren yang ada di Konoha itu adalah semacam tembok untuk menjaga moral kita. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah pesantren-pesantren yang ada di Konoha itu menjaga moral kita? Kalau misalnya nih ada yang mengatakan benar, tapi kenapa justru kasus HIV terbanyak di Asia Tenggara itu ada di Indonesia? Apakah kasus HIV ini bermoral? Kenapa korupsi kita itu merajalela gitu? Ya, kita itu salah satu negara yang paling korup di dunia. Kalau misalnya ya Menteri Agama mengatakan bahwa pesantren-pesantren ini menjaga yang namanya moral daripada bangsa kita, kenapa banyak korupsi di Konoha? Kenapa? Kenapa ada kasus-kasus pemerkosaan di pesantren? Kenapa ada video-video ya yang beredar di sosial media ya, mohon maaf ya, yang santrinya, aduh, sangat-sangat memprihatinkan, jongkok gitu. Ya, kemudian jalannya ngesot-ngesot ya sambil, aduh, udah kayak burung gitu. Aduh, sangat mengerikan sekali ya. Menurut saya ini semacam feodalistik ya. Mohon maaf ya, ini serba salah ya kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang menghujat gitu. Pasti ada yang mengatakan, "Oh, kamu tuh nggak ngerti pesantren ya, kamu nggak ngerti tradisinya," gitu. Lu harus mondok dulu baru tahu yang namanya pesantren. Jadi, mohon maaf ya, memprihatinkan gitu ya kalau saya perhatikan pemikiran-pemikiran daripada mantan-mantan santri yang ada di Konoha. Ya, semua yang saya katakan di video ini hanya di Konoha ya, karena santri-santri yang ada di Indonesia itu nggak semuanya tapi ya rata-rata anti kritik ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi dengan budaya feodal yang ada di Indonesia ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang mempengaruhi? Kenapa santri ini gitu ya tidak merubah yang namanya budaya feodal mereka? Apa sebenarnya yang terjadi gitu? Bagaimana asal-usul kenapa santri yang ada di Konoha ini sangat bebal sekali gitu? Apa alasannya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Pesantren-pesantren zaman dulu itu, dulu mereka tidak bayar SPP. Zaman dulu itu ya, jangan dulu banget ya. Zamannya Pak Gus Dur ya. Zaman itu belum ada yang namanya bayar uang SPP ke pesantren. Jadi mereka itu semacam barter atau istilah lokalnya itu balas budi ya. Pesantren itu ngebantuin kiainya misalnya nanam singkong ya, kemudian bertani, nanam padi ya, bersihin rumahnya dan lain sebagainya. Ya, ada macam-macam ya. Ada semacam barter ya. Ya, ada semacam pertukaran. Begitu sejarahnya. Kemudian ya, seiring berjalannya waktu,
pesantren itu semakin banyak diminati oleh murid-murid yang ada di Indonesia. Karena apa? Kenapa pesantren ini sangat banyak diminati? Karena Pak Gus Dur, ya, Presiden Gus Dur itu adalah mantan santri. Jadi kalau Presiden Gus Dur ini tidak mondok dulu, ya, bisa aja Pak Gus Dur ini ateis. Kenapa? Karena pemikirannya yang sangat-sangat liberal sekali, ya. Jadi untung dia masuk pesantren. Kalau nggak dia bisa ateis. Nah, itulah yang diperhatikan oleh orang tua murid yang ada di Indonesia. Biar anaknya seperti Gus Dur, ya. Tapi orang tua daripada santri zaman sekarang ini tidak mengetahui bahwa zaman sudah berubah, ya. Zaman itu, ya, kiai-kiai itu nggak ada niat untuk mengeksploitasi daripada murid-muridnya. Karena apa? Karena kiai-kiai zaman dulu itu sangat kaya raya. Jadi mereka membangun yang namanya, garis bawah ini sangat penting sekali, ya. Mereka membangun pesantren itu karena mereka punya duit, bukan ngemis-ngemis sama pemerintah gitu, ya, ngemis-ngemis dana hibah. Bukan seperti itu. Ya, tidak seperti zaman sekarang ini kan. Nggak semuanya tapi ya. Nanti kalau saya ngomong seperti ini pasti saya dihujat. Saya tidak mengeneralisir semuanya ya. Ada juga yang nggak mengharapkan dana hibah. Tapi zaman dulu banget itu tidak butuh yang namanya dana hibah ya. Kalau mereka punya duit, mereka mengabdi kepada masyarakat dan mereka tidak butuh yang namanya bantuan-bantuan daripada santri itu. Ya, santri itu yang punya kesadaran membantu kiai-kiainya. Ya, itu alasan yang paling mempengaruhi kenapa zaman dulu ada tradisi semacam itu. Namun seiring berjalannya waktu ya, semakin banyak santri-santri, tradisi ini nggak bisa hilang karena seperti itu dari zaman dulu ya. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mengkritik. Ya, zaman sekarang kalau kita perhatikan nggak semuanya tapi ya, zaman sekarang itu kalau kita perhatikan belum ada duit ya. Misalnya nih ya, membangun pesantren belum ada duit, ya qadarullah lah ya. Nanti pasti dikasih sama Tuhan gitu, dikasih sama Allah. Duitnya masih seperempat gitu ya. Misalnya nih bangun pesantren itu 1 miliar atau katakanlah 500 juta misalnya. Dia hanya punya duit 50 juta atau 100 juta, tapi dia nekat gitu. Mengharapkan apa? Mengharapkan dana hibah yang ada di Konoha. Mengharapkan dana hibah yang ada di pemerintahan Konoha. Makanya ya, kalau Anda perhatikan, sebenarnya ada tuh jatah terhadap pesantren-pesantren dari APBD ya, di Konoha ya. Kalau Anda perhatikan, ada tuh jatah-jatahnya. Ya, jadi mereka mengharapkan itu, lalu mereka bikin yang namanya pondok pesantren. Bukan karena mereka kaya dulu ya, harusnya mereka kaya dulu gitu, baru bangun pondok pesantren biar ya murid-muridnya itu tidak menderita. Tapi zaman sekarang kan berbeda kan. Kalau punya niat bikin pesantren langsung aja. Ya, yang korban jadi apa? Korbannya ya para santri ya. Makanya ya mohon maaf ya, ada tuh video-video yang makan di lantai gitu ya. Nggak semuanya seperti itu ya. Saya tidak menjelaskan ya ada seperti itu. Ya mungkin karena kekurangan yang namanya dana ya. Kekurangan yang namanya dana dari pemerintah gitu atau biasanya mereka jual kalender apalah gitu keliling-keliling gitu pengajian keliling dan sebagainya. Nah, karena zaman sekarang ini pesantren tetap eksis, namun tradisinya tetap seperti itu ya. Walaupun sekarang pesantren itu bayar SPP ya. Zaman sekarang kan pesantren sudah bayar SPP kan. Mahal-mahal tuh dibayar SPP-nya. Ya kan? Nggak semuanya tapi ya rata seperti itu ya. Bayar SPP, bayar uang ini segala macam. Namun tradisi itu nggak bisa hilang di zaman dulu dengan zaman sekarang. Namanya tradisi kan, budaya itu nggak bisa hilang. Jadi yang paling susah itu sebenarnya merubah budaya. Kalau kita berhasil merubah budaya, maka kita akan maju. Pemimpin itu ya, tugas yang paling sulit itu merubah budaya. Kalau merubah duit dengan aspal, dengan beli aspal, bikin jalan itu sangat mudah sekali. Itu nggak sangat sulit sekali ya mewujudkan itu. Yang paling susah itu merubah budaya. Ya, makanya saya bikin channel ini tujuan saya apa? Tujuan saya untuk merubah budaya kita, budaya berpikir kita ya, budaya masyarakat kita ya. Itu yang saya pengen gitu, makanya saya bikin channel ini. Jadi karena tradisinya zaman dulu seperti itu, yang ngesot-ngesot, yang nggak semua pesantren ya ngesot-ngesot ya seperti ngasih makan burung dan lain sebagainya. Nggak semuanya ya, disclaimer on ya. Saya harus banyak disclaimer ya, karena apa? Karena banyak sekarang anti kritik gitu ya. Orang yang anti kritik bebal sekali gitu. Nggak pakai otak gitu, nggak dibuka pikirannya gitu. Ya, susah ya ngomong sama SDM rendah ya.
Nggak semuanya tapi ya santri SDM rendah. Jadi saya tuh harus capek gitu ngomong, nggak semuanya gitu ya. Saya harus capek ngomong seperti itu ya. Ya maklumlah di negara yang SDM rendah. Jadi itulah yang terjadi. Kenapa kita perhatikan zaman sekarang ada santri-santri seperti itu ya, yang seperti seolah-olah ada feodalistik di sana gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena zaman sekarang ini kan sudah ada yang namanya HP. Zaman dulu kan belum ada yang namanya HP, zamannya Pak Gus Dur tuh belum ada HP. Kalau misalnya ada tradisi semacam itu, ya tradisi ngesot-ngesot ya, seperti makan pakan burung gitu, ya kan nggak ada yang viral itu, belum ada HP kan. Nah inilah yang tidak disadari oleh kiai-kiai pondok pesantren. Ya semua yang mereka lakukan itu udah semacam tradisi. Ya udah seperti ini kok zaman dulu, kenapa harus marah kan gitu kan? Dari pemikiran-pemikiran kiai sebagian ya. Ketika ada HP ya diviralkan, masyarakat langsung terkejut dan orang tua juga terkejut gitu. Karena apa? Karena bisa aja ya orang tua itu nggak tahu anaknya diperlakukan seperti itu ya, dikasih makan seperti burung gitu ya, sangat-sangat tidak manusiawi gitu. Bisa aja orang tuanya tidak seperti itu. Lalu orang tuanya terkejut, "Hah? Saya kan bayar SPP, kok diperlakukan seperti itu? Kok bisa? Apa alasannya?" Nah, itulah kenapa zaman sekarang ini viral gitu. Dan Trans7 juga sebenarnya saya tidak berpihak pada Trans7 ya. Trans7 juga ada salah mengucapkan kalimat apa itu? Ya, amplop untuk memperkaya kiai. Ada tuh ya kalimat seperti itu ya. Sebenarnya amplop itu kan nggak bikin kiai kaya raya ya. Sebenarnya kan kalau boleh jujur ya, yang bikin mereka kaya itu dari dana hibah, guys. Bukan dari amplop-amplop. Dana hibah kemudian dari SPP-SPP juga berpengaruh juga ya. Ya, itu sebenarnya. Cuman narasi daripada Trans7 ini sedikit ya. Bukan lebay tapi sedikit ya. Cuman ini sangat sensitif. Cuma kan permasalahan kan videonya itu kan bener ada, bukan AI kan. Cuman kenapa nggak diperbaiki? Harusnya kan pihak pesantren juga harus minta maaf. Ya, kita akan memperbaiki tradisi. Tapi kan sampai sekarang kan nggak ada yang minta maaf tuh. Harusnya minta maaf dong ya. Saya akan memperbaiki yang namanya ya pelayanan daripada pendidikan pesantren gitu. Itulah susahnya mengubah yang namanya tradisi. Mengubah tradisi itu sama seperti ya kita menyuruh seseorang itu meninggalkan agamanya. Susah sekali. Itu yang paling susah, guys. Mengubah tradisi dan mengubah budaya sangat-sangat susah sekali. Susah sekali. Butuh puluhan tahun gitu, butuh ratusan tahun ya. Buktinya sekarang ini ya, alumni-alumni daripada pesantren itu malah digeruduk tuh Trans7, padahal Trans7 kan sebenarnya nggak salah-salah amat kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti saya berpihak pada Trans7 ya. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Nah, kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa ada istilah balas budi? Kalau saya perhatikan di pesantren yang ada di Konoha itu ya ada istilah balas budi. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Selain daripada karena misalnya dibantu ya, dibantu meringankan pendidikan misalnya, ya masuk ke pesantren nggak bayar SPP gitu. Ya, itu kan semacam balas budi ya. Selain itu maksudnya, selain itu karena kita punya budaya yang namanya patron klien. Apa itu patron klien? Patron klien itu orang yang melindungi dan orang yang dilindungi. Patron itu orang yang melindungi, klien itu orang yang dilindungi. Jadi dalam hal ini kiai itu semacam patron. Patron itu penguasa ya, pelindung. Santri-santri itu ibarat klien gitu. Jadi klien dengan patron ini biasanya mengabdi gitu. Dan mereka saling menutupi biasanya ya. Bukan berarti saya mengatakan ya santri dan kiai yang ada di Konoha seperti itu ya, tapi biasanya mereka saling menutupi. Kenapa? Karena budaya patron ini berpikir kalau saya membersihkan rumah kiai apa salahnya? Itu kan pengabdian saya gitu. Ya. Kemudian kiai juga berpikir seperti itu, kan apa salahnya membersihkan rumah saya? Wong saya melindungi mereka gitu. Jadi semacam simbiosis mutualisme. Makanya kalau kita komplain para santri-santri itu mereka ngamuk karena apa? Karena mereka tidak merasa dieksploitasi. Jadi ini semacam tradisi zaman dulu gitu, zaman dulu banget. Dan ini juga yang mempengaruhi kenapa terjadi korupsi budaya patron klien. Namun ya para kiai-kiai dan para santri itu mereka nggak sadar bahwa zaman sekarang sudah berubah sekali gitu.
Zaman dulu ya, kalau guru nampar murid itu masih biasa aja ya, ya nggak sih? Tapi kalau zaman sekarang kan sudah dipolisikan. Jadi para kiai dan santri itu belum sadar informasi seperti ini gitu. Ketika diviralkan, orang-orang melihat langsung dihujat ya atau diprotes, ya itu kan hal yang biasa. Cuman ya para santri-santri ini yang mohon maaf ya, nggak mengerti ya zaman sekarang ini sudah berubah gitu. Para kiai-kiai juga tidak mengerti bahwa zaman sekarang ini sudah berubah gitu. Ya, tidak primitif lagi gitu. Itu yang jarang mereka sadari gitu. Bukan berarti saya menyalahkan tradisi mereka ya. Jadi ini semacam informasi gitu, semacam fenomena secara antropologi ya. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa ada semacam budaya patron klien di pesantren? Ya dipengaruhi oleh agama itu sendiri. Apa yang mempengaruhi? Ya kan agama itu kan mengajarkan kita ya, nggak semua agama ya, tapi hanya agama tertentu yang ada di Konoha ya. Agama itu kan mengajarkan kita untuk kepatuhan gitu, mengajarkan kita untuk tidak berpikir rasional gitu, mengajarkan kita untuk tidak kompromi gitu, mengajarkan kita untuk mengimani gitu. Kan ajaran agama kan gitu, cukup imani saja, jangan protes gitu. Kalau misalnya nih santrinya protes, kenapa kita disuruh membersihkan rumah kiai? Kan kita sudah bayar SPP. Kalau misalnya ada protes seperti itu kan nggak boleh. Karena apa? Karena ada ajaran agama atau doktrin agama yang mengatakan cukup imani saja, nggak usah protes. Jadi kalau boleh jujur ya, selain ya masalah pesantren ini di luar daripada masalah pesantren dan santri ya. Kalau boleh jujur ya, jadi kalian jangan heran gitu kenapa agama tertentu di Konoha itu ya seakan-akan ya kalau saya perhatikan itu kalau dikritik itu anti kritik. Kenapa? Ya karena dipengaruhi oleh agama itu sendiri. Agama kan anti kritik kalau kita boleh jujur ya. Nggak ada dalam agama itu kompromi. Contoh misalnya, kalau misalnya pemuka agama mengatakan atau agama itu mengatakan bahwa Tuhan itu satu, nggak boleh ditawar-tawar. Nggak boleh ditawar misalnya nih ya, boleh nggak Tuhan itu kali jadi dua gitu, atau jadi tiga, atau jadi 1,5 gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya kalau Tuhan satu ya satu gitu. Walaupun ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kan nggak bisa kan. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa, kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana datanya? Kan nggak bisa. Kenapa? Karena ini di luar daripada kemampuan manusia. Cuman permasalahannya ya, ini sangat penting sekali ya. Ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Ya, walaupun kepercayaan ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian ada orang yang mengatakan, nggak mungkin Tuhan itu satu. Tuhan itu ada tiga atau ada dua misalnya. Kan sama-sama nggak bisa dibuktikan ya kan. Lalu kenapa ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu satu menghujat yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua? Kan sama-sama nggak bisa dibuktikan. Jadi sama-sama nggak bisa dibuktikan ya, mohon maaf ya, sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, lalu mereka debat gitu. Tuhan itu satu. Kan nggak bisa dibuktikan juga. Ini juga nggak bisa dibuktikan. Ngapain harus debat? Orang sama-sama nggak bisa dibuktikan. Itu guys ya permasalahannya. Jadi dalam dunia agama seperti itu guys ya, nggak ada yang istilah kompromi dalam agama, nggak boleh. Ya, cukup imani saja, nggak boleh tawar-tawar ya. Ya Tuhan itu seperti ini, nggak boleh tawar-tawar. Kalau misalnya mereka mengatakan Tuhan itu, agama mengatakan Tuhan seperti ya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya mereka mengatakan bahwa Nabi ini sangat suci, ya kita harus mengemani bahwa Nabi itu suci, nggak boleh dikritik gitu. Ya justru kalau saya perhatikan agama itu mengajarkan kita anti kritik ya, kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur ya, tapi nanti saya dihujat ya. Saya tidak menyebut agamanya loh, jangan langsung ngamuk gitu ya, jangan langsung baper gitu. Saya tidak menyebut agamanya, agama tertentu yang di Konoha ya. Karena apa? Karena agama itu mengajarkan kita untuk mengimani, cukup imani saja gitu. Nggak boleh dikritik. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya, contoh ya, manusia itu nggak mungkin berasal dari tanah. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, kalau agama mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, ya cukup imani saja, nggak usah banyak protes. Imani saja. Itu menandakan bahwa agama itu anti kritik ya. Ya, saya tidak menyebut agamanya, agama tertentu di Konoha ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.